Assalamualaikum, salam berdesa, salam SDGs 2021 bagi para pendamping, admin kecamatan, admin desa, dan khususnya para Pokja relawan pendataan Sustainable Development Goals 2021 khususnya di Kabupaten Malang, yang belum menginstal aplikasi ini, aplikasi SDGs Desa yang sekarang sudah versi 1.8. Ini tidak ada kata terlambat, mari silahkan semua bisa menginstal dulu. Sejauh ini masih dari monitoring pendamping ahli dan PIC SDGs Desa Kabupaten Malang, ini masih banyak ternyata yang belum mendaftarkan user bagi admin desa maupun khususnya enumerator Pokja relawan tingkat survei desa, tingkat survei RT, terus ada survei keluarga. Ini video tutorial ini saya niatkan untuk bagi khususnya para pendamping atau user atau Pokja relawan yang belum sempat ada BIMTEK. Ada bimbingan teknis soal aplikasi ini. Setidaknya ini menjadi awal minimal untuk melengkapi pemahaman bersama. Syukur-syukur bagi yang sudah desa dan kecamatan sudah melakukan progres pendataan yang kejar tayang ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Ini sekilas saya akan perlihatkan beberapa konten-konten yang ada secara umum tentunya. Nanti tenang saja, biasanya nanti karena apapun aplikasinya biasanya ada trial error, perubahan, sambil menunggu ada yang kadang maintenance. Ini bentuk dalam format aplikasi SDGs Desa. Jadi berikut saya tunjukkan bagi yang belum menginstal. Ini adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi pendataan SDGs Desa. Bagi admin desa ini bertugas mendata atau enumerator desa itu mendata survei desa. Ini kita lihat survei desa pertama kali. Survei desa isinya pertama ada lokasi, diisi alamat email desa, web, terus kemudian dan ini sama sahabat-sahabat bisa lihat kalau ada biru begini setiap kolom, mohon diisi. Ini ada contoh 2 atau tidak, sampai ya atau tidak ini diisi. Cintanya topografi terluas wilayah, misalnya ini ada lerang, puncak, diisi monggo. Ada lembah, dataran, pesisir dan yang lainnya. Ini mohon diisi seakurat mungkin, sevalid, karena ini data terkait nanti digunakan dalam perencanaan desa maupun supra desa. Ini nanti bahaya nanti ini kalau nggak serius valid, ini bisa berdampak pada buruknya perencanaan pembangunan. Maka sahabat-sahabat user atau Pokja relawan ini niati, mumpung ini bulan puasa, ini diniati untuk bangun desa, turut berkontribusi untuk memajukan desa masing-masing. Ini pertama ada lokasi, ada foto balai desa tadi, terus kemudian ada pemerintahan desa. Ini bagi Pak Sekdes yang paham, ini Pak Sekdes atau perangkat desa. Jika dilihat, ini isinya ada ini. Nanti jika dilihat form-form ini dari entry desa, ini tentu kalau terisi semua maka sebenarnya sebagian besar pekerjaan pengadministrasian dan penatausahaan atau tertib administrasi desa semakin baik. Ini artinya tidak hanya kerja. Jadi SDGs ini pada prinsipnya adalah pendataan partisipatif dari desa oleh desa dan datanya untuk desa. Kemudian saya lanjutkan, ada musyawarah desa. Diisi monggo. Ada berapa musyawarah yang ada di desa nanti. Kalau misalnya semua dicentang, perempuan berapa, tokoh agama misalnya gitu, ada yang itu mohon disimpan. Disimpan ini berarti simpan, dia belum online, nanti bisa diupload pas ketika ada menu upload. Bagi musyawarah ini satu musyawarah. Kalau ada 2 musyawarah diisi misalnya apa begitu ya, musyawarah BLP misalnya. Nanti ketika semua terisi, simpan, terus kemudian bisa ketik baru. Di baru ini ketika semua sudah tersimpan, itu bisa
sahabat-sahabat admin desa itu ketik baru, nanti diisi musyawarah apalagi. Kita lanjutkan agak cepat biar ini intinya pengenalan pertama. Selebihnya bisa learning by doing. Jadi apalagi sekdes Kabupaten Malang banyak yang muda, jadi insya Allah tidak gaptek, mohon maaf, tidak artinya androidable, seramah dengan Android. Nah ini misalnya yang kedua, regulasi. Ini sangat membantu regulasi ini ada di, kalau bagi desa yang sudah pengadministrasiannya inventarisir beberapa data dan regulasi misalnya, itu sudah bagus, insya Allah ini cepat, ini peraturan apa saja gitu misalnya, atau yang lainnya misalnya ada perdes soal perlindungan perempuan, perdes tentang apa begitu misalnya, ini mohon diisi semaksimal mungkin. Kemudian ada APB desa, anggaran desa tahun sebelumnya mohon diisi, kemudian tahun sebelumnya lagi, semakin lengkap selama setidaknya data yang ada di desa itu diinput sevalid mungkin. Kemudian sahabat desa, kemudian setelah APB desa ada aset desa. Aset desa ini meliputi ada BUMDes, BUMDesma, tanah desa. Nah ini penting. Saya berkesempatan beberapa kali bersama DPMD, bersama tim TA dan inspektorat, ini seringkali menemukan ketika monitoring banyak desa yang sebenarnya mohon maaf kadang ada yang abai, hal simpel, hal sederhana kayaknya, tapi kalau aset ini sangat penting ya, semuanya penting di kolom-kolom ini. Kemudian layanan, ada apa saja layanan ini. Nah, ketika kolom biru nanti diklik, diisi sebagaimana kondisi real di lapangan. Kemudian ada kerjasama desa, barangkali ada selama ini apa saja. Nah, kerjasama antar desa dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat. Nah ini berarti kalau yang belum pernah melakukan, sambil mendata ini sebenarnya kita tahu bahwa oh ternyata bisa ya, pemerintah desa itu punya kerjasama dengan swasta, dengan lembaga internasional, dengan pemerintah pusat. Nah, apalagi sekarang era global ya, monggo ini aplikasi ini pada intinya punya dasar-dasar. Tidak mungkin ada aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah resmi terus tidak ada dasar regulasi yang menaunginya, sehingga ini kita tahu akan oh ternyata bisa, monggo dicoba kalau yang belum. Kerjasama sama siapa gitu. Oke, kemudian ada lembaga pemasaran desa apa saja, LKD-nya, nah diisi. Nah, niati saja semua ini untuk membenahi desa, sahabat-sahabat desa. Kemudian ada badan usaha milik desa, nah diisi saja webnya, oh ternyata perlu ya begitu gitu ya. Ini sekaligus dandani atau memperbaiki semuanya. Nah, SDGs ini eman kalau tidak dimanfaatkan. Ini unit usaha BUMDes apa saja, misalnya ada berapa unit ya disimpan, terus kemudian diisi semua, terus baru, nah gitu sama. Terus kemudian infrastruktur dan lainnya. Nah ini masih dalam entry survei desa, sahabat-sahabat desa. Ini ada ibu hamil, ada yang lainnya gitu ya. Mohon nanti jangan takut salah, sahabat-sahabat desa. Terus kemudian sama terakhir nih baru, simpan baru semua. Terus ketika disimpan, sahabat-sahabat desa, sahabat-sahabat Pokja SDGs, ini tersimpan, jangan khawatir tidak hilang. Terus kemudian kalau sudah selesai baru upload, klik upload. Nah, berhubung saya ini hanya sebagai admin kabupaten, jadi tidak bisa. Mohon nanti yang berpotensi untuk paham bener itu adalah sahabat-sahabat pendata Pokja di masing-masing lapangan. Oke, itu sekilas tentang entry survei desa yang dilakukan oleh admin desa. Nah, nanti tentunya ada pertanyaan bisa kita ngechat atau di masing-masing PSI kecamatannya. Itu sementara. Terus kemudian hal serupa saya akan agak skip cepat. Kemudian ada survei RT, ini dilakukan oleh enumerator. Nah, terdiri dari satu lokasi, pengurus, lembaga ekonomi hingga berapa ini, hingga kegiatan warga. Ini agak panjang. Nah, kita mulai dari awal. Lokasi ini RT berapa, RW berapa misalnya. Terus kemudian nama ketua RT, ketua RW ini dan data bergerak semua. Nah, makanya SDGs desa ini mestinya karena tidak hanya kontennya sustainable, berkelanjutan, tentu pendataan ini mestinya oleh desa, oleh kita semua ini dilakukan terus karena ini data bergerak. Terus kemudian pada prinsipnya ini tidak hanya desa yang berkepentingan, sahabat-sahabat desa, tapi banyak kabupaten atau supra desa yang lainnya juga mestinya juga berkepentingan. Nah, ini bisa baru upload. Terus kemudian saya agak cepat, kemudian ada pengurus RT, RW, sekretaris RW, ini ditulis semua. Ini kalau lengkap enak ini. Terus kemudian lembaga ekonomi apa saja di tingkat RT. Ini contohnya ada perusahaan, ada tidak ada. Terus kemudian misalnya ini pangkalan minyak LPG ada atau tidak. Ini
detailnya pendataan ini juga akan berpengaruh pada nanti perencanaan desa dan pembangunan desa. Nanti sebagaimana IDM, Indeks Desa Membangun ini sudah jadi rujukan berbagai kementerian dan tentu kabupaten atau provinsi. Nah ini nah, diisi selengkap-lengkapnya sahabat desa. Oke, selanjutnya sahabat desa, khususnya enumerator Pokja Relawan, ini ada industri. Selanjutnya kemudian yaitu, nah, jika di RT ini tidak ada data, bagian ini tidak perlu disimpan atau diupload ya. Ini kalau ada industri. Contoh industri apa? Ini ada industri makanan minuman, industri. Kalau warung itu enggak industri. Terus kemudian ada, nah ini bisa dilihat sendiri nanti sahabat-sahabat desa. Terus kemudian sarana ekonomi sahabat-sahabat, ada sarana ekonomi sama, ini pilihan opsional. Nah tapi kalau ada, ini contohnya apa saja ini. Nah ini bisa dilihat sahabat-sahabat Pokja Relawan Desa khususnya ini kelompok pertokoan, misalnya 10 toko, ada punya kelompok gitu dalam salah satu lokasi, pasar dengan bangunan permanen, sampai warung, hotel misalnya ada yang begitu, bank, BPD, itu semua dicontohkan sahabat-sahabat desa. Nah, atau sarana ekonomi lainnya. Nah, kita lanjutkan fasilitas ekonomi sahabat-sahabat desa. Nah, ini ada fasilitas ekonomi apa saja? Adakah kredit ketahanan pangan energi, kredit usaha kecil, kelompok usaha. Nanti ada berapa? Misalnya ada banyak ya, ditulis simpan terus baru. Oke, saya selanjutkan sahabat-sahabat desa, memang ini agak tidak usah dipikir terlalu dalam. Di lapangan yang sering terjadi adalah pikirannya terlalu berpikir. Nah, biasanya Pemdes ini dan di kabupaten atau kecamatan ini yang dipenuhi banyak SDM yang sudah sepuh, mohon maaf, itu biasanya kurang androidable, meskipun banyak juga yang tidak begitu ya sahabat-sahabat desa. Nah, itu akhirnya baru melihat begini, BIMTEK itu akhirnya bahasa Jawanya itu awang-awangan. Padahal sejauh ini banyak yang terjadi adalah generasi muda hari ini di desa sekalipun itu sudah sangat melek Android. Maka kami sarankan sebagai PIC SDGs 2021 Kabupaten Malang, saya sampaikan pilihlah, berarti dari kompleksitas pendataan ini, maka saya sarankan pilih SDM user yang menjadi Pokja Relawan yang bergerak di lapangan itu adalah Pokja SDM yang tidak gagap teknologi. Jadi hal mendasar harus paham soal aplikasi, soal ini, insya Allah cepat dan tentu di bawah kontrol dan kendali ketua Pokja. Dalam hal ini setiap desa ada namanya, diketuai oleh sekretaris desa. Kemudian ada lingkungan sama, ini bisa dibaca sendiri sahabat-sahabat ya. Terus kemudian ada bencana, nah, sama, apalagi di Malang ini kemarin ada beberapa titik yang lumayan parah. Nah, ada di beberapa kecamatan Malang Selatan misalnya, ini sangat penting. Ini fungsinya tentu nanti untuk perencanaan pembangunan, untuk syukur-syukur jadi terintegrasi dalam bahan-bahan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Jadi apalagi ini RPJM-nya, daerahnya ini baru. Terus kemudian mitigasi bencana ada apa saja? Sistem peringatan apa ada atau tidak, tsunami, gempa bumi. Nah, ini datanya sangat luar biasa nih kalau terisi semua dengan valid. Terus kemudian ada sarana pendidikan, ditulis misalnya PAUD, pos PAUD, jenjang pendidikan pos PAUD apa saja, ditulis namanya, terus kemudian negeri atau swasta, terus disimpan. Setelah disimpan ya baru lagi selanjutnya TK gitu, sampai lengkap, sampai jenjang yang ada misalnya gitu ya, yang di RT RW. Ini kursus itu juga begitu. Kemudian ada kesehatan, sarana kesehatan, rumah sakit sama, perlakuannya, pengisiannya sama, mohon diisi dengan valid. Kalau ada berapa tadi ya simpan baru, ada, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan kalau nggak ada. Ini mengada-ngada data nanti. Kejadian luar biasa apa aja nih, muntaber, diare, demam berdarah, campak. Nah, ini sangat penting. Semua pendata desa mandiri data, kita wujudkan desa mandiri data. Kemudian agama, sosbud. Nah, ini bisa dipilih sahabat-sahabat. Nah, ingat yang tombol biru begini ini harus dipilih. Tadi ada secara saya monitoring secara tingkat kabupaten di aplikasi, masih ada desa yang di pegunungan tetapi topografisnya dicentang tidak pada mestinya. Nah, nanti bisa dicek para pendamping, para mitra pendataan bisa kontrol bersama ya, ini sama kasih Ekbang, kasih PEM atau kasih PPM, ini bergerak bersama. Insya Allah mantap, Malang akan mencapai pendataan yang tepat dan valid. Kemudian lembaga keagamaan sama apa saja, ada berapa saja ya, nanti simpan satu baru, bentuk baru lagi sampai sebagaimana yang ada di data. Kemudian lembaga masyarakat berupa yang sama, terus kemudian keamanan ya sama, nanti bisa sahabat-sahabat pendata bisa cek-cek, jangan takut
salah, jangan takut salah sahabat-sahabat. Yang penting tidak menyengaja merekayasa data. Nah, ini ada penyalahgunaan narkoba, perjudian ini. Ini data ini kalau terisi luar biasa sahabat-sahabat desa. Terus kemudian ada data ini apa ini, kegiatan warga terakhir. Nah itu sahabat-sahabat desa, kalau sudah selesai semua misalnya data kegiatan warga kok ada 10 ya, diupload 10, simpan baru, terus terakhir upload sahabat-sahabat. Itu sekian untuk survei RT. Kemudian kalau sudah survei terpenuhi RT, survei desa terpenuhi, maka pendata jangan lupa klik hasil survei desa. Misalnya ini karena saya di admin kabupaten, jadi belum ada contohnya sehingga ini masih kosong. Sahabat-sahabat desa, saya lanjutkan. Ini sama berlaku survei RT juga, hasil survei RT. Selanjutnya adalah survei keluarga. Survei keluarga sahabat-sahabat desa, sahabat-sahabat Pokja Relawan. Ini ada beberapa, nah ini upload. Misalnya ini lokasi dan pemukiman RT RW ini, apa KK ini. Terus kemudian akses pendidikan, nanti dilihat PAUD berapa, misalnya fasilitas yang diakses KK itu. Terus kemudian ada SMA atau enggak, pesantren, seminari, terus akses kesehatan begitu juga. Apakah ini apa ini survei KK ini, jaraknya berapa dari kakak keluarga itu, terus kemudian mudah apa tidak, terus kemudian akses kesehatan juga begitu, akses sarana prasarana juga begitu, dan kemudian lain-lain bisa barangkali ada sarana prasarana yang lainnya, misalnya berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum, berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan pada bulan sebelumnya sama ini. Terus ada BLT, diisi saja sahabat-sahabat desa. Karena ini pertama ya tentu nggak apa-apa, namanya kesalahan. Yang penting tetap jaga semangat, jaga kondisi, nggak perlu terlalu gopoh, insya Allah aman-aman saja. Oke, itu sekilas tentang survei keluarga. Terakhir survei individu sahabat-sahabat Pokja Pendata Relawan SDGs 2021. Ini adalah survei individu, survei terbawah artinya terinci di lapisan bawah setelah desa, RT, terus kemudian kakak, kepala keluarga. Ingat kalau sahabat-sahabat, berarti kepala keluarga ketika didata itu berarti juga 2 kali yang bersangkutan sebagai kepala keluarga juga sebagai individu. Oke, ini sahabat-sahabat, sampean bisa bayangkan teknisnya bagaimana. Terus kemudian untuk mencapai sampai 31 Mei, apalagi sebelum itu sudah selesai, itu malah bagus. Ini sama, perlakuannya sama, simpan baru kayak tadi upload sama. Itu soal individu, data individu. Jadi pernama, secara kuesioner data individu ini kuesionernya sedikit, tetapi yang membuat ribet kan karena individu banyak di satu desa, satu kecamatan, satu RT misalnya begitu. Sama-sama, kalau desa tadi satu desa, tetapi kompleks lebih rinci data-data yang harus diisi. Nah, sama-sama sebenarnya pekerjaannya, admin desa ya sama tupoksinya, terus kemudian RT RW yang digawangi oleh Pokja, user Pokja Pendata Relawan ini juga sama ya, makanya ini perlu kerjasama bersama sahabat-sahabat desa. Terus kemudian ada data individu pekerjaannya apa saja, bersekolah apa tidak, ini berumah tangga mendak kondisi pekerjaan ini. Terus kemudian penghasilan, ini penting, penghasilan, nomor KK ditulis, nomor NIK ditulis, terus kemudian isian sumber penghasilannya berapa, jumlah satuan penghasilan setahun berapa, terus kemudian ini diisi saja. Terus kemudian kesehatan sama perlakuannya, pernah sakit apa misalnya gitu. Terus kemudian disabilitas, ini ini penting ini, apalagi banyak kabupaten terutama di Malang juga sedang saya kira juga perhatian soal pembangunan untuk disabilitas, responsif disabilitas, desa inklusivitas, desa ramah perempuan, rakyat anak. Nah, SDGs ini sangat mendukung untuk program-program semua itu sebenarnya bagi pihak-pihak yang memang sadar dan paham untuk memanfaatkan data ini, termasuk syukur-syukur desa ini dimulai dari desa. Makanya terus kemudian pendidikan sama, kasusnya sama, nanti bisa diisi dan dilihat sendiri sahabat-sahabat desa. Ini kalau terisi semua sahabat-sahabat desa, maka ya ini terakhir hasil survei individu, sahabat-sahabat perlu klik. Nah, sahabat-sahabat desa, itu sekian dari saya untuk ini menjembatani bagi yang belum sukses BIMTEK atau mungkin sambil nyantai-nyantai setelah pendataan, itu sahabat-sahabat bisa menikmati tutorial ini, sederhana sekali tapi semoga sangat membantu di lapangan.
Oke sahabat-sahabat desa, intinya ini semua akan kalau ini berhasil ditata, maka ini akan semakin melengkapi perencanaan pembangunan desa yang sangat partisipatif, yang sangat responsif terhadap kebutuhan kewilayahan, kebutuhan desa, kebutuhan urusan kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Nah, kalau semua terwujud, maka apa yang dicita-citakan dalam RPJM desa di masing-masing desa tentu ini nyambung dan akan saling melengkapi, dan tentu SDGs desa dengan poin-poin 18 tujuan berkelanjutan dan dengan 8 tipe desa yang hendak dicapai oleh tipe model desa ini bisa tercapai. Oke, terima kasih sahabat-sahabat desa. Jangan lupa salam berdesa, salam SDGs 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.